Di sungai yang tenang, seekor buaya terlihat terbalik, menggapai-gapai udara seolah sekarat. Tapi, apakah ia sungguh-sungguh sekarat? Atau itu hanya sandiwara berbahaya? Perangkap di tengah sungai. Di sebuah sungai besar di tepi desa kecil, seekor buaya bernama Barok hidup dengan cerdik. Ia bukan buaya biasa. Barok tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk berburu, tetapi juga kecerdasannya. Belakangan, mangsanya semakin jarang mendekati sungai. Para hewan telah belajar mengenali bahaya dari air yang tampak tenang itu. Namun, Barok tidak menyerah. Ia mengalihkan targetnya kepada manusia. Mereka selalu datang ke sungai ini untuk mencuci, mengambil air, atau memancing. Pikirnya, jika aku bisa memancing mereka mendekat, makananku akan lebih mudah kudapat. Barok kemudian merencanakan aksi liciknya. Di pagi yang cerah, ketika udara segar masih dipenuhi suara burung, Barok berenang ke tengah sungai. Ia menggulingkan tubuhnya hingga punggungnya menghadap ke dasar sungai. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan buaya. Kakinya bergerak lemah, menggapai-gapai langit seolah ia tidak bisa bernapas. Ia membuka mulutnya sedikit, membiarkan gelembung-gelembung udara keluar ke permukaan. Penampilannya seperti buaya yang sekarat, menunggu ajalnya. Seorang anak desa bernama Rama, yang sedang berjalan di sepanjang tepi sungai, melihat kejadian itu. Buaya itu, kenapa terbalik begitu? Gumamnya dengan penasaran. Ia memanggil teman-temannya yang sedang memancing di dekat situ. Kalian harus lihat ini, ada buaya di tengah sungai, tapi sepertinya dia sekarat. Beberapa penduduk desa, termasuk seorang nelayan tua bernama Pak Darto, berkumpul untuk melihat. Mereka memandangi buaya itu dengan hati-hati dari tepi sungai. Aku belum pernah melihat buaya dalam keadaan seperti itu, kata Pak Darto sambil mengerutkan kening. Mungkin dia terluka atau sakit. Rama, yang masih muda dan penuh rasa ingin tahu, berkata, kita harus memastikannya. Kalau dia benar-benar sekarat, kita bisa menariknya ke darat. Kulitnya bisa dijual mahal. Pak Darto menggeleng. Jangan gegabah, Rama. Buaya adalah makhluk cerdas. Bisa jadi ini hanyalah jebakan. Namun, beberapa pemuda desa tidak mendengarkan peringatan Pak Darto, memutuskan untuk mendekat dengan perahu kecil. Mereka mendayung perlahan, membawa tombak untuk berjaga-jaga. Ketika mereka sudah cukup dekat, mereka melihat buaya itu tampak benar-benar lemah. Kakinya tidak lagi bergerak, dan matanya terlihat tertutup. Dia sudah mati, teriak salah satu pemuda. Mereka mulai mendayung lebih dekat untuk menyentuh tubuh besar buaya itu. Tapi saat mereka berjarak hanya beberapa meter, tiba-tiba mata Barok terbuka. Dengan kecepatan luar biasa, ia membalikkan tubuhnya dan menyergap dengan rahang besarnya. Perahu kecil itu terbalik, dan para pemuda jatuh ke air. Namun, Pak Darto yang telah bersiap di tepi sungai segera melemparkan batu besar ke kepala Barok, membuatnya teralihkan sesaat. Para pemuda yang jatuh ke air berenang dengan panik ke tepi, sementara Barok menyelam kembali ke sungai, kecewa karena rencananya tidak sepenuhnya berhasil. Sejak hari itu, para penduduk desa menjadi lebih waspada. Mereka tidak lagi mendekati sungai tanpa kehati-hatian. Sementara itu, Barok belajar bahwa tidak semua mangsa mudah ditipu, terutama manusia yang memiliki kecerdasan dan kerjasama. Sungai itu tetap menjadi tempat yang berbahaya, tetapi penduduk desa tahu bahwa kecerdasan dan kehati-hatian adalah senjata terbaik mereka untuk menghadapi makhluk licik seperti Barok.